Oleh karena itu, karena kita yang nggak ada yang abadi, kita tidak ada yang kekal abadi, marilah kita mempersiapkan diri kita. Marilah kita terus menerus ingin merubah diri kita. Di mana kesalahan kita hari ini? Di mana kesalahan kita hari ini? Kesalahan kepada diri kita, kesalahan kepada istri kita, kesalahan kepada suami kita, kesalahan kepada tetangga kita, kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada Rasul. Di manakah kesalahan kita? Di mana letak kesalahan kita? Disitulah kita pelan-pelan untuk memperbaiki agar kita itu menjadi orang yang sangat beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertambah iman, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama, tabi'in, tabi'at tabi'in, mutaqaddimin dan alim ulama yang mutaakhirin, dan alim ulama yang mu'tabar. Yang kami muliakan, para tuan guru kami, para alim ulama, para ustadz, para tokoh. Yang kami muliakan, para penghulu kuta serta perangkatnya. Kemudian juga yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini merupakan malam ketiga daripada almarhum Boyni Abdul Hamid bin Abdul Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya serta Allah tempatkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya hanya ingin mampu berkata dan berucap hanya beberapa kata saja, karena kami ini hanyalah sebagai orang yang belum ada apa-apanya. Hanya kami ini sebagai pelajar. Mungkin nantinya kami akan ada berkata yang salah atau yang tidak senonoh yang didengarkan oleh hadirin wal hadirat. Terlebih dahulu kami memohon maaf kepada hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali karimullahu wajhah. Apa kata beliau? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Poin yang pertama beliau katakan adalah barang siapa saja man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa saja, kata beliau, adalah hari ini. Makna hari ini sekarang, saat ini.
apabila yang dia lakukan itu adalah lebih baik, lebih bagus daripada hari kemarin. Maka kata beliau adalah fahuwa rabihun. Dia itu adalah orang yang sangat beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Poin yang kedua adalah siapa saja hari ini masih sama dengan hari kemarin, maka dia ini adalah orang yang sangat celaka. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia itu adalah, kata beliau, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 poin ini yang disampaikan oleh sahabatnya Rasulullah, Syekhuna As-Sayyid Ali karimallahu wajhah. Yang pertama tadi adalah wa man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa saja hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita merenungkan diri kita. Malam ini coba kita renungkan diri kita. Di poin, di kelas manakah kita berada? Orang beruntungkah? Orang celakakah? Atau orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang sudah jelas, pada malam ini, pada saat ini adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Kenapa disukai oleh Allah? Karena yang kita bacakan adalah tahmidnya Allah. Yang kita bacakan adalah tahlilnya Allah. Yang kita bacakan adalah selawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan catatan kalau kita baca dengan benar. Karena ada satu pendapat mengatakan dalam kitab Nihayatuz Zain, karangan Imam An-Nawawi, apa kata beliau? Suatu zikir atau suatu bacaan yang berkaitan dengan zikir, jangankan dulu tidak benar bacaannya, tidak khusyuk saja kita baca itu tidak akan mendapatkan kebaikan daripada kita. Panjang pendeknya tidak tepat kita bacakan. Apalagi makharijul hurufnya. Jangan kita tanyakan saat kita membaca apa yang kita ingatkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar zikir kita bernilai yang sangat mulia, agar tahlil kita berkualitas, memiliki fadilah yang tinggi, maka harus kita baca dengan tepat dan benar. Baru zikir yang kita baca itu akan mendapatkan kebaikan kepada kita dan kebaikan kepada orang yang kita hadirkan pahalanya. Maka poin yang pertama tadi adalah marilah kita merenungkan diri kita sejenak. Hari ini sudahkah kita melakukan kebaikan? Sudah adakah perubahannya hari ini dengan hari kemarin? Kalau masih kemarin mencuri, malam ini juga masih mencuri, berarti belum.
Kalau kemarin kita belum sembahyang, malam ini juga belum sembahyang, berarti belum. Kalau kemarin kita masih melawan orang tua, malam ini lebih lagi melawan orang tua, berarti belum. Maka perubahan demi perubahan harus secara signifikan kita lakukan. Kalau dulunya, kalau kemarin kita masih melawan orang tua, kita rubah malam ini. Kemarin kita membentak orang tua, kita maafkan malam ini. Inilah orang yang rabihun, orang yang beruntung, kata Sayyidina Ali karimallahu wajhah. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa maghbunun. Siapa saja kemarin dengan hari ini masih sama. Kalau bahasa alasnya orang bilang kemarin petendal, malam ini masih petendal dia. Kemarinnya nggak mau belajar, malam ini pun belum mau belajar. Kemarinnya belum tahu kesalahannya apa, malam ini lebih nggak tahu lagi apa kesalahannya. Masih selalu memandang orang lain yang memiliki kesalahan. Masih memandang memiliki kesalahan itu masih banyak orang lain daripada dirinya. Tabrakan orang yang salah bukan dia. Kaya orang, itu pun orang yang salah bukan dia. Beli kulkas orang, itu pun orang yang salah bukan dia. Beli kompor orang, itu pun salah orang bukan dia. Beli kulkas orang, seharusnya kan yang kita melihat orang senang, kita juga senang, tapi dia tidak. Melihat orang beli kompor, dia kepanasan. Melihat orang beli kulkas, dia pula yang kedinginan. Maka ini salah satu ciri-ciri orang yang belum ada perubahan. Artinya apa? Kemarin dengan hari ini dia masih sama. Maka kalau poin ini yang kita miliki pada diri kita, kita itu termasuk adalah orang-orang yang sangat dicelakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kita hidup? Apa artinya kita kaya? Apa artinya kita bersenang dunia kalau Allah tidak meletakkan ridhonya kepada kita? Kita mencari dunia itu adalah hanya agar Allah itu memberikan keridhoannya kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa saja barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita malam ini menjadi malam perubahan bagi kita. Sebagaimana kita sudah menyaksikan bersama-sama yang bahwa tidak ada kekal abadinya di alam dunia yang nyata ini. Kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita yang bahwa setiap orang itu ada masanya, setiap orang itu ada ruhnya, setiap ruh itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita yang nggak ada yang abadi, kita tidak ada yang kekal abadi, marilah kita mempersiapkan diri kita. Marilah kita terus menerus ingin merubah diri kita. Di mana kesalahan kita hari ini? Di mana kesalahan kita hari ini? Kesalahan kepada diri kita, kesalahan kepada istri kita, kesalahan kepada suami kita, kesalahan kepada tetangga kita, kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada Rasul. Di manakah kesalahan kita?
Di mana letak kesalahan kita? Disitulah kita pelan-pelan untuk memperbaiki agar kita itu menjadi orang yang sangat beruntung. Kalau itu kesalahan dengan Allah, kita perlu taubat. Di mana kesalahan kita dengan Allah? Oh, saya tidak sholat, saya tidak puasa. Maka sholat yang kita tinggalkan, puasa yang kita tinggalkan, marilah kita pelan-pelan untuk mengqadha yang sudah pernah kita tinggalkan. Karena hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesalahan dengan Allah. Di mana kesalahan dengan Nabi? Kita tidak melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kesalahan dengan istri kita? Hari ini sangat banyak masalah KDRT itu ya. Ini laki-laki mentang-mentang dia laki-laki yang hanya salah perempuan. Betul nggak ibu-ibu? Ya, betul sudah ada bukti malam ini. Mentang-mentang dia laki-laki yang salah perempuan. Apa dia pikir perempuan itu budak? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggikan derajat wanita? Hari ini adalah kita harus merubah sikap kita kepada istri. Istri itu bukan pembantu. Kita memandang istri itu harus dengan memandang sebuah kemuliaan. Bukan hanya tahu kita pukul istri nggak ada beras, pukul istri nggak ada kawan nasi, tinju istri. Itu salah. Maka kalau itu yang sudah terjadi pada diri kita, ini harus kita robah. Agar kita menjadi orang yang beruntung. Kemudian, di mana kesalahan kita dengan anak-anak kita? Anak itu sebagai amanah dari Allah kepada kita. Kalau di mana kesalahan kepada anak, kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak adalah kita wajib untuk memberikan pendidikan agama kepada anak kita. Sejak dia kecil sudah kita ajarkan siapa nama Nabi kita. Siapa Tuhan kita. Berapa Nabi yang wajib kita imani. Itu mesti sudah kita ajarkan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan bahwa apabila seorang suami membiarkan anak perempuannya, atau apabila seorang suami membiarkan istrinya membuka aurat, membiarkan anaknya tidak sembahyang, membiarkan istrinya tidak sembahyang, maka suami itu dicap oleh Allah sebagai suami dayus. Apa suami dayus? Suami dayus itu adalah saleh pun dia, takwanya luar biasa, tapi dia tidak mau open kepada anak dan istrinya. Ini tidak akan Allah berikan surga kepada dia. Apa artinya kita soleh? Senantiasa siang malam kita ibadah, tapi anak terbengkalai. Mau sembahyang dia, mau tidak kita nggak mau tahu. Istri kita, mau dia tutup aurat, mau dia jebang-jebang buuk, nggak mau tahu kita. Ini ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicap oleh Allah sebagai suami dayus, sebagai orang tua dayus. Tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka malam ini kita melihat kepada diri kita. Di mana kesalahan itu berada? Apakah pada diri kita? Apakah kepada tetangga kita? Apakah kepada istri kita?
Apakah kepada anak kita? Apakah kepada Allah? Apakah kepada Rasulnya? Di mana kesalahan itu, marilah secepatnya kita perbaiki sebelum Allah menjemput kita, sebelum Allah mengambil ruh kita. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, manusia itu baru dia menyesal kalau sudah meninggal. Manusia itu baru menyesal setelah dia meninggal. Apa kata kita setelah kita meninggal? Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata hamba? Ya Allah, hidupkan kembali kami ke alam dunia ya Allah. Kalau engkau hidupkan ya Allah, kami akan sembahyang, kami akan bersedekah, kami akan berzikir, kami akan ini, kami akan itu, dan sebagainya. Maka sebelum hal itu terjadi, marilah kita sama-sama selalu kita untuk memperbaiki diri kita. Selalu kita merubah diri kita agar kita berada di kelompok orang yang beruntung, yaitu kita berada dalam ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa Allah kuatkan iman kita agar kita lebih dekat dengan Allah. Maka apabila saya mengucapkan kata-kata yang salah, saya memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.